Selamat datang kembali di Jalan Cermin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab 1301. Batu Jiwa Es. Patriark Gu memikirkannya dan bertanya kepada Luli dengan bingung. Saya pikir batu itu digunakan untuk meningkatkan formasi penghambatan, kan? Memalsukan artefak tidaklah penting dan saya tidak memilikinya. Jika Anda menginginkannya, bawa token saya ke divisi urusan dalam negeri dan beritahu mereka bahwa saya membutuhkannya. Patriark Gu memberi Luli sebuah token giok putih berukir kata Gu. Luli membungkuk hormat kepada Patriark Gu. Patriark Gu tidak menanyakan alasannya. Luli pada dasarnya diberikan apapun yang diinginkannya. Patriark Gu tidak berkomentar apapun. Patriark Gu pergi. Qian Huanhan baru saja kembali dari aula material. Ia lelah setelah beberapa saat menempa artefak. Ia ingin kembali dan beristirahat. Pergi dan istirahatlah. Aku akan pergi ke divisi urusan dalam negeri untuk mengambil sesuatu. Luli melambaikan tangannya. Qian Huanhan tertarik. Ia menyeringai dan berkata, ayo pergi. Aku akan ikut denganmu. Bagaimana kalau kamu diganggu? Ayo pergi gelombang. Luli mengangkat bahu. Qian Huanhan menyuruh Luli menunggu. Ia segera kembali dan berganti pakaian dengan jubah putih yang mewah. Di bagian dada kiri jubah terdapat simbol bintang. Jubah ini hanya boleh dikenakan oleh murid inti. Qian Huanhan berjalan di depan Luli dengan gaya yang mencolok, seolah-olah dia seorang kaya baru. Dia tidak mengambil jalan kecil, tetapi berjalan dengan angkuh menuju jalan terlebar. Sepanjang jalan, mereka akan bertemu dengan beberapa murid biasa, yang berdiri di samping dan membungkuk kepada Qian Huanhan. Inilah aturan sekte tersebut. Murid kehormatan harus tunduk kepada murid resmi harus tunduk kepada murid luar, dan murid luar harus tunduk kepada murid inti. Luli kini telah menjadi murid resmi. Ia terdiam sepanjang perjalanan. Qian Huanhan membawanya menyusuri jalan dan mereka bertemu dengan beberapa murid luar. Murid-murid luar itu membungkuk pada Qian Huanhan, tetapi Luli harus membungkuk pada murid-murid luar lainnya. Akhirnya, mereka tiba di divisi urusan dalam negeri. Qian Huanhan masih berdiri di luar. Ketika Liu Yun keluar dan membungkuk padanya, Qian Huanhan mengangguk dengan bangga. Liu Yun adalah murid luar dan statusnya tidak setinggi Qian Huanhan. Pah gelombang. Luli diam-diam menepuk kepala Qian Huanhan dan berkata dengan dingin, saudara Liu Yun sudah baik pada kita. Hati-hati, kau bisa terbunuh kalau bersikap keras. Qian Huanhan ketakutan. Menatap Luli, ia berkata, saudara Li, jangan pukul aku di luar. Jaga harga diriku. Lagi pula, aku murid inti. HMPH gelombang. Luli tidak menunjukkan rasa hormat sedikitpun kepada Qian Huanhan. Ia mendengus dan berkata, jika kau berani tidak menghormati saudara Liu Yun, aku akan bertengkar denganmu. Qian Huanhan benar-benar ketakutan. Ia memasang senyum menyanjung dan berkata, aku tidak berani, aku tidak berani. Saudara Li, aku salah. Aku akan berubah, oke? Liu Yun berjalan di depan. Meskipun suara Luli dan Qian Huanhan pelan, Liu Yun dapat mendengar mereka. Dia berbalik dan tersenyum, tidak peduli sama sekali. Luli dan Qian Huanhan menyapa kepala urusan dalam negeri. Liu Yun mengantar mereka ke ruang samping. Luli mengeluarkan token Patriark Gu, lalu memberikan sebuah daftar kepada Liu Yun dan berkata, saudara Liu Yun, ini daftar material mistis yang diminta Patriark Gu untuk saya serahkan ke aula urusan internal. Ada pertanyaan? Liu Yun melihat token milik Patriark Gu. Ia mengambil daftar itu dan membacanya dengan saksama. Tak lama kemudian, ia mengerutkan kening dan berkata, 20 kristal darah. Saya ingat Patriark Gu hanya mengambil 20 terakhir kali. Jika saya meminta 20 lagi, itu akan melanggar aturan balai. Lagi pula, aku butuh 10 kristal jiwa es. Ya, ini terlalu banyak. Aku harus melapor ke Patriark Qi. Tentu gelombang. Luli menangkupkan tinjunya dan berkata, saudara Liu Yun, saya harus bertanya pada Patriark Qi. Liu Yun menangkupkan tinjunya dan berjalan keluar aula. Sesaat kemudian, ia kembali dan berkata, baiklah, ini agak berlebihan. Tapi saudara Qian Huanhan baru saja mulai belajar menempa artefak. Ia membutuhkan banyak bahan. Patriark telah memberikan persetujuan khusus. Nanti, saya akan mengirim seseorang untuk mengirimkan bahan-bahan yang ada di daftar. Ada aturan di ruang relik, murid harus dipanggil sesuai status mereka, bukan usia, atau sebelum atau sesudah mereka bergabung dengan sekte. Qian Huanhan adalah murid inti dan statusnya lebih tinggi daripada Liu Yun. Oleh karena itu, menurut aturan, Liu Yun harus memanggil Qian Huanhan sebagai saudara. Luli sangat gembira. Ia hendak berdiri dan berterima kasih kepada Liu Yun ketika dua wanita muda masuk. Keduanya tampak muram. Salah satu wanita muda bergaun merah berkata dengan nada cemburu, saudara Liu Yun, Anda bias. Kita semua murid inti. Mengapa Qian Huanhan bisa memberikan persetujuan khusus? Saya hanya perlu sedikit lebih dari batas, tetapi Anda tidak. Luli dan Qian Huanhan melihatnya. Keduanya terkejut. Dua orang yang masuk adalah Jiang Lianswei dan Meng Yu.
Luli dan Qian Huanhan telah melihat tubuh telanjang mereka. Sejak itu, mereka tidak pernah bertemu Jiang Liansui dan Meng Yu lagi, bahkan tidak menghadiri upacara magang Qian Huanhan. Oleh karena itu, Luli dan Qian Huanhan merasa canggung ketika mereka tiba-tiba melihat Jiang Liansui dan Meng Yu. Luli segera tenang. Ia tidak menatap mereka. Qian Huanhan, di sisi lain, menatap mereka tanpa ragu sedikit pun. Mata Qian Huanhan berbinar-binar seakan-akan dia mencoba melihat tubuh indah mereka dari balik pakaian mereka. Jiang Liansui dan Meng Yu merasa tidak nyaman di bawah tatapan Qian Huanhan. Meng Yu bersembunyi di belakang Jiang Liansui dengan malu-malu. Jiang Liansui sangat marah. Ia memelototi Qian Huanhan dan berkata, "Qian Huanhan, kau baru saja menjadi murid inti. Kau pikir aku tidak akan mencungkil bola matamu?" Qian Huanhan tersadar kembali. Ia menyeringai dan berkata, maaf, Suster Liansui. Kau begitu cantik sampai-sampai aku tak kuasa menahan diri untuk tidak memandangmu. Kuharap kau tidak keberatan." Jiang Liansui mendengus. Ia tidak lagi memperhatikan Qian Huanhan. Menatap Liu Yun, ia berkata, "Liu Yun, jika kau ingin memberi mereka persetujuan khusus, maka kau harus memberiku persetujuan khusus juga. Kalau tidak, aku tidak akan menyetujuinya hari ini." Liu Yun memaksakan senyum. "Saudari Liansui, ini bukan yang mereka inginkan. Ini yang diinginkan Patriark Gu. Lagi pula, mereka hanya sedikit melampaui batas. Kalian sudah jauh melampaui batas. Kalau petinggi tahu soal ini, Balai Urusan Dalam Negeri juga akan dihukum. Juga, mereka memberikan persetujuan khusus kepada Patriark Qi. Jika Anda tidak puas, Anda bisa bertanya kepada Patriark Qi." Kata-kata Liu Yun masuk akal. Namun, Jiang Liansui tidak mau melepaskannya. "Aku tidak peduli. Mereka tidak boleh melewati batas. Jika mereka melewati batas dan kau tidak memberiku persetujuan, maka aku tidak akan menyetujuinya. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi bahkan jika ketua tahu. Ayo kita ikuti aturannya." Luli dan Qian Huanhan terdiam. Jiang Liansui ini tidak lebih baik dari yang lain. Dia tidak masuk akal dan berubah-ubah. Liu Yun menatap Qian Huanhan dan Luli dengan malu. Tentu saja, Luli tidak bisa berkata apa-apa dalam situasi ini. Qian Huanhan berkata dengan wajah datar, "Saudari Liansui, jangan bersikap tidak masuk akal. Mengapa kau mempersulit Liu Yun? Pergilah ke Patriark Qi jika kau bisa." Jiang Liansui sudah marah. Beraninya Qian Huanhan mengolok-oloknya. Ia memelototi Qian Huanhan dan berkata, "Qian Huanhan, kau pikir kau siapa? Anda cukup beruntung untuk diterima sebagai anak didik Patriark Gu. Apakah kamu sungguh-sungguh merasa dirimu adalah seseorang? Kau tak berhak bicara di kamar relik. Kau percaya aku akan menamparmu?" Qian Huanhan sangat marah. Bagaimana mungkin Jiang Liansui begitu sombong hanya karena dia adalah kerabat ketua? Tanpa ragu, Qian Huanhan menjawab, "Menamparku? Kau bisa mencobanya. Apa kau percaya aku tidak akan mengungkapkan apa yang terjadi di antara kalian berdua hari itu?" Sial. Bab 1302. Begitu Qian Huanhan mengucapkan kata-kata itu, ekspresi Jiang Liansui dan Meng Yu berubah. Mata Jiang Liansui dipenuhi niat membunuh. Wajah cantiknya berkerut. Ia seperti singa betina yang hendak melahap seseorang. Bagus. Jiang Liansui berkata. Ia melirik Qian Huanhan dan Luli, lalu berkata dengan dingin, "Kalian berakting dengan baik kemarin." Tunggu saja. Setelah mengatakan itu, Jiang Liansui pergi bersama Meng Yu. Luli merasa getir. Kali ini, dia dalam masalah besar. Qian Huanhan menggaruk kepalanya. Ia menoleh ke arah Luli dan berkata, "Saudara Li, apa aku salah bicara?" Luli ingin menendang Qian Huanhan tapi Liu Yun ada di sini. Qian Huanhan memang bodoh. Pantas saja Patriark Gu mudah sekali marah. Luli tidak menjawab pertanyaan Qian Huanhan. Ia berpikir cepat tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia yakin Jiang Liansui tidak akan pergi begitu saja. Dia pasti akan mengejar mereka. Luli harus mencari cara untuk mengatasi situasi ini. Tidak. Ayo pergi. Luli melambaikan tangannya dan berkata, "Han kecil, kembalilah sekarang. Kita akan mendapat masalah besar nanti." Jiang Liansui tidak akan berhenti sampai di situ. Dia akan mencari seseorang. Mengingat karakter Jiang Liansui, dia tidak akan peduli tentang apapun. Dia akan menangani masalah ini terlebih dahulu. Mereka akan dirugikan jika tetap di sini. Karena itu, mereka hanya akan aman jika kembali ke tempat Patriark Gu. Dengan Patriark Gu di sini, mereka tidak bisa membalikkan keadaan. Qian Huanhan tersadar. Ia tahu bahwa bicara sembarangan akan membawa masalah. Ia dan Luli berpamitan dengan Liu Yun dan bergegas kembali ke halaman Patriark Gu. Mereka berlari secepat yang mereka bisa. Dalam waktu setengah batang dupa yang terbakar, mereka kembali. Untungnya, Jiang Liansui tidak mengirim siapapun untuk menghentikan mereka. Luli menunggu sebentar. Setelah memastikan tidak ada yang terjadi, ia berkata, "Jangan keluar dulu. Kalau Jiang Liansui datang, pergilah dan minta bantuan Patriark Gu." Tentu gelombang. Qian Huanhan mengangguk.
Mereka berdua duduk di ruangan itu selama 1 jam lagi. Melihat masih belum ada gerakan, mereka sedikit lega. Beberapa saat kemudian, Luli kembali ke kamarnya. Karena itu, ia tidak bisa tinggal di sana selamanya. Dia memberitahu Qian Huanhan bahwa itu adalah kesalahannya. Qian Huanhan meminta maaf kepada Luli dan mengatakan bahwa dia terlibat. Kembali ke kamarnya, Luli melanjutkan membaca. Sehari kemudian, masih tidak ada gerakan di luar. Ia perlahan-lahan merasa lebih rileks dan tidak lagi memperhatikannya. 2 hari kemudian, formasi penghambatan di kamar Luli bersinar. Ia mengangkat alisnya. Tiba-tiba, ia merasakan firasat buruk. Dia segera membuka formasi penghambatan. Qian Huanhan bergegas masuk secepat kilat dan berkata, "Kabar buruk. Saudara Li, wanita gila Jiang Liansui itu ada di sini bersama anak buahnya." Luli segera memeriksa dengan kekuatan batinnya. Jiang Liansui, Meng Yu, Long Yunhai, Long Yunxian, Long Wentian, dan seorang lelaki tua masuk dengan marah. Luli memeriksa halaman belakang dengan kekuatan batinnya, tetapi mendapati bahwa Patriark Gu tidak ada di sana. Memancing harimau menjauh dari gunung. Luli langsung mengerti. Pantas saja Jiang Liansui tidak langsung datang kepadanya meskipun karakternya seperti itu. Dia sedang mencari kesempatan untuk mengelabui Patriark Gu. Suara langkah kaki itu semakin dekat, tetapi Luli tidak melakukan apapun. Matanya berkedip-kedip, mencoba memikirkan jalan. Long Yunhai dan yang lainnya tidak perlu takut. Masalahnya adalah lelaki tua yang tampak seperti pelayan itu. Aura lelaki tua ini sangat kuat. Setidaknya dia adalah dewa dalam daftar itu. Luli punya 14 kristal darah. Kalau dia pakai kerangka panglima perang, dia pasti bisa membunuh orang tua ini. Namun dia tidak dapat menggunakan kerangka panglima perang, kalau tidak, Wigbeat akan terbongkar. Jika dia tidak menggunakan kerangka panglima perang, Luli dan Qian Huanhan akan disiksa. Mereka tidak hanya akan dipukuli, tetapi banyak ingatan akan terhapus. Menghapus sebagian ingatan mereka bukanlah masalah besar. Tapi bagaimana jika jiwa mereka terluka? Kalau begitu, mereka mungkin tidak akan menjadi orang bodoh dan idiot, tetapi masa depan kultivasi mereka akan terpengaruh. Apa yang harus dilakukan? Di mana tuanku? Alis Luli berkerut. Qian Huanhan, di sisi lain, berkata dengan geram, "Saudara Li, jangan khawatir. Aku akan melawan mereka. Bertarung. Bagaimana caranya?" Luli terdiam. Pelayan tua itu kuat sekali. Dia bisa mengalahkan keduanya dalam satu gerakan. Ambil ini. Luli punya ide. Ia mengeluarkan pemicu petir dan menyerahkannya kepada Qian Huanhan. Keluarkan di saat genting untuk menghalangi yang lain. Tapi jangan digunakan. Ini pemicu petir. Begitu digunakan, kita semua akan hancur berkeping-keping. Ini bagus. Ini bagus. Mata Qian Huanhan berbinar. Tentu saja, ia pernah mendengar tentang ini. Namun, ia bertanya dengan bingung, "Saudara Li, bagaimana bisa kau memiliki ini?" Jangan banyak bertanya. Mereka sudah di sini. Luli tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Secara kebetulan, suara langkah kaki telah tiba. Luli segera mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Nanti, kau harus tegas dan bilang kau tidak tahu apa-apa. Kau tidak melihat apa-apa dan kau hanya menebak-nebak. Kamu murid inti. Jangan takut membuat keributan. Semakin kamu membuat keributan, para patriark lain akan menyadarinya. Kalau begitu, mereka tidak akan berani berbuat apa-apa." Qian Huanhan mengingat kata-kata Luli. Ia menyimpan pemicu petir dan berjalan keluar dengan kepala tegak. Sebelum dia melangkah keluar, dia mendengar Jiang Liansui berteriak, "Qian Huanhan, Luli, keluar dari sini." Qian Huanhan melangkah keluar dengan gagah dan tanpa rasa takut. Ia berdiri di depan loteng dan menatap dingin Jiang Lian, Suelong, Yunhai, dan yang lainnya. Ia menangkupkan tangannya dan berkata tanpa ekspresi, "Qian Huanhan memberi hormat kepada saudara, saudari, dan senior." Luli juga keluar. Ia berdiri di belakang Qian Huanhan dan membungkuk. Qian Huanhan berkata, "Mengapa kau di sini dengan sikap mengancam seperti itu? Jika kau di sini untuk menemui tuanku, silakan kembali lagi nanti. Tuanku sedang tidak di sini. Kami di sini bukan untuk Patriark Gu. Kami di sini untukmu," jawab Jiang Liansui dingin. Qian Huanhan menjawab tanpa emosi, "Mengapa Anda di sini, saudari Jiang? Tolong beritahu kami." Petik 2. Jiang Liansui menoleh ke pria tua di belakangnya dan berkata, "Kamu telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya kamu lihat. Aku sudah meminta Paman Li untuk membantumu melupakan hal ini." Aku mengerti gelombang. Luli dan Qian Huanhan saling berpandangan. Luli tidak berkata apa-apa selain mengedipkan mata pada Qian Huanhan. Qian Huanhan menjawab dengan dingin, "Saudari Jiang, kami tidak melihat atau mendengar apapun. Kami hanya punya beberapa tebakan. Tuanku tidak ada di sini. Kurasa kau tidak perlu membuat keributan di sini. Kalau tidak, tuanku akan marah saat kembali. Itulah yang kami inginkan." Jiang Liansui mendengus. "Paman Li, lakukan saja. Patriark Gu akan kembali paling lama 2 jam lagi. Hapus ingatan mereka tentang apa yang terjadi di Gunung Darah Coklat dan apa yang terjadi di sini. Patriark Gu tidak akan tahu apa-apa." Wus,
Wus gelombang. Pria tua di belakang Jiang Liansui datang seperti hantu, dan dalam sekejap, ia telah mencapai Qian Huanhan dan Luli. Dia mengulurkan tangannya ke arah kepala Luli dan Qian Huanhan, mencoba menjatuhkan mereka. Qian Huanhan bereaksi dengan baik. Cincin interspasial di tangannya bersinar dan pemicu petir pun keluar. Energi ilahi bersinar di tangannya. Menatap pria tua berjubah hitam itu, Qian Huanhan berkata tanpa emosi, coba aku. Aku akan mengaktifkan pemicu petir. Swish, swish, swish gelombang. Jiang Liansui, Long Yunhai, dan Long Yunxian tercengang. Jika Qian Huanhan mengaktifkan pemicu petir, bukan hanya mereka yang akan mati, tetapi juga separuh kamar relik. Berdengung gelombang. Ekspresi lelaki tua berjubah hitam itu tetap tidak berubah. Kilatan biru terpancar dari matanya dan menembus mata Qian Huanhan. Qian Huanhan membeku di tempat. Ketika lelaki tua berjubah hitam itu hendak menjatuhkan Qian Huanhan, Luli mengeluarkan pemicu petir lainnya. Untuk pertama kalinya, Luli berkata, Tuan Li, jangan terlalu menekanku. Pertarungan hidup mati tidak akan ada gunanya bagi kita berdua. Berdengung gelombang. Mata Paman Li bersinar dengan cahaya biru dan menghilang ke mata Luli. Bab 1303. Apa? Paman Li tercengang. Senyum di wajah Jiang Liansui dan yang lainnya yang tadinya dipenuhi kegembiraan, seketika membeku. Serangan jiwa Paman Li memang kurang bagus, tapi cukup ampuh. Kok tidak efektif melawan Luli? Paman Li tidak putus asa. Matanya kembali bersinar biru. Ia hendak menyerang lagi. Luli murka. Ia berteriak, kalau kau lakukan ini lagi, aku akan minta bantuan ketua master. Berdengung gelombang. Mata Paman Li berbinar-binar. Dua sinar biru lagi memasuki mata Luli. Namun, Luli baik-baik saja. Luli tidak berani mengambil risiko. Ia menggunakan raungan naga dan berteriak, jangan terlalu menekanku, atau aku akan menggunakan pemicu petir dan kita semua akan mati bersama. Raungan naga Luli tidak banyak berguna sekarang. Satu-satunya manfaatnya adalah suaranya yang keras. Itu sangat menggemparkan sehingga seluruh lembah artefak mendengarnya. Jiang Liansui dan Long Yunhai terkejut. Patriark Gu telah dibujuk pergi, tetapi kepala Master Relik masih di sana. Raungan keras seperti itu akan membuat mereka waspada. Terlebih lagi, penyebutan Luli tentang Thunder Trigger akan menarik perhatian banyak orang. Berdengung gelombang. Benar saja, kehendak ilahi yang tak terhitung jumlahnya segera menyapu. Setelah menyapu area tersebut, banyak sosok di halaman segera membubung ke langit dan terbang cepat. Paman Li, lakukanlah. Aku akan menanggung semua konsekuensinya. Jiang Liansui menggertakkan giginya. Ada kilatan kegilaan di matanya. Ia bertaruh Luli tidak akan menggunakan Thunder Trigger atau dia juga akan mati. Wus gelombang. Kilatan kekejaman muncul di mata Paman Li. Ia melesat ke arah Luli dalam sekejap mata. Sebuah belati tajam muncul di tangan Paman Li. Belati itu berkilau hitam, biru, dan merah. Paman Li menusukkan pisaunya ke kepala Luli. Dia mencoba membunuhku. Luli merasakan bahaya yang mematikan dalam jiwanya. Dalam sepersekian detik, seutas energi ilahi muncul di tangannya. Pemicu petir di tangannya bersinar dalam 7 warna. Tampaknya ada banyak aliran udara yang bergerak, saling bertabrakan. Bola itu tidak meledak. Malah, bola itu semakin terang dan menyilaukan. Orang gila ini gelombang. Long Yunhai, Long Yunxian, dan yang lainnya kehilangan warna kulit mereka. Mereka mencoba melarikan diri. Paman Li juga ketakutan. Ia tidak berani melanjutkan serangan dan segera mundur. Adapun Jiang Liansui, Meng Yu, dan yang lainnya, mereka ketakutan setengah mati. Tubuh mereka yang halus gemetar hebat, dan kaki mereka gemetar. Betis Jiang Liansui mengeluarkan sedikit cairan kuning. Ia benar-benar ketakutan sampai ingin buang air kecil. Berdengung. Di langit, suan ki langit dan bumi melonjak. Kemudian, sebuah tangan semi-transparan tiba-tiba muncul dan meraih Luli. Tangan besar. Dia meraih Luli di tangannya, lalu ruang di sekitarnya membeku. Thunder Trigger berhenti bersinar. Long Xuexia sudah mulai bergerak. Luar biasa. Petik 2. Luli merasa lega. Tentu saja, dia tidak ingin mati. Tadi, dia sengaja menggunakan pemicu petir. Dia percaya bahwa para prajurit kuat di lembah relik memiliki kemampuan untuk menyegelnya. Alasan mengapa dia melakukan ini jelas, dia ingin menyelesaikan masalah ini untuk selamanya, sehingga tidak ada seorang pun di kamar relik yang berani mengganggunya lagi. Dia sudah punya cukup banyak musuh di luar. Jika masih ada orang di pavilion artefak yang ingin mencari masalah dengannya sesekali, dia akan kesulitan di masa depan. Dia mengira setelah kejadian hari ini, namanya sebagai orang gila akan tersebar, kan? Di masa depan, generasi muda, bahkan orang tua biasa pun tidak akan berani mencari masalah dengannya, bukan? Wus gelombang. Beberapa orang terbang mendekat. Seorang pria tua berjanggut lebat muncul di depan Luli. Pria tua itu meraih pemicu petir di tangan Luli. Kemudian, setelah sorotan gelap, pemicu petir itu benar-benar tenang. Omong kosong. Luli mendengar suara marah. Seorang pria datang dari utara. Luli mendongak dan melihat bahwa itu adalah ketua kamar relik.
Banyak patriark datang dari 3 penjuru. Semuanya berdiri di halaman dengan wajah muram. Jika pemicu petir tidak disegel, sebagian kecil pengikut di lembah relik akan terbunuh. Qian Huanhan tersadar saat itu. Ia masih memegang pemicu petir di tangannya. Namun, lelaki tua berjanggut itu mengambilnya. Master Pavilion menyapukan pandangannya yang dingin ke seluruh pemandangan dan mendengus dingin. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Beraninya kau mengaktifkan pemicu petir? Apa kau sudah gila? Dari mana kamu mendapatkan lightning trigger? Jiang Liansui dan Meng Yu belum pulih dari ketakutan mereka. Kaki Jiang Liansui berlumuran cairan kuning. Bagaimana mungkin dia bisa berkata apa-apa? Adapun Long Yunhai dan yang lainnya, mereka baru saja meninggalkan halaman. Mereka tidak tahu apakah harus masuk atau tetap di tempat. Qian Huanhan sedang diserang secara spiritual, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi. Paman Li tidak mengatakan apa-apa. Luli tahu bahwa ia harus mengambil inisiatif dalam situasi ini. Ia melangkah maju, membungkuk, dan berkata, murid Luli memberi hormat kepada Master Pavilion dan semua tetua. Begini kejadiannya. Nona muda Jiang membobol seseorang dan mengirim orang ini untuk menjatuhkan kami. Kami bilang harus menunggu Patriark Gu kembali. Tapi mereka bersikeras. Tadi, orang ini ingin membunuh kita. Kita harus melindungi diri kita sendiri. Aku tahu kekuatan pemicu petir. Tapi aku yakin para patriark di aula cukup kuat untuk menghentikannya. Aku terpaksa menggunakan ini untuk menyelamatkan hidupku. Aku salah. Tolong hukum aku, Ketua. Qian Huanhan tersadar kembali. Ia membungkuk dan berkata, Ketua, senang bertemu denganmu. Seperti yang dikatakan Luli, tadi, aku menggunakan pemicu petir untuk mengusir mereka. Tapi Tuan Li ini tetap menyerangku dengan serangan jiwa. Jika bukan karena Luli, Ketua, dan para leluhur, kita semua pasti sudah mati. Ekspresi Master Pavilion tidak berubah. Wajahnya masih muram saat ia bertanya, aku baru saja bertanya dari mana asal Thunderbringer. Kamu belum menjawabku. Sebelum Luli sempat menjawab, Qian Huanhan melangkah maju dan berkata, Tuanku memberikannya kepadaku untuk melindungi diriku sendiri. Dia memberiku 2, dan aku hanya memberikan 1 kepada Luli. Di mana Sanhe? Kepala suku bertanya dengan dingin setelah memeriksa dengan kekuatan psikis, di mana Sanhe? Qian Huanhan melirik Jiang Liansui dan yang lainnya. Ia menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuanku pergi terburu-buru. Kurasa suster Jiang Liansui dan yang lainnya seharusnya tahu di mana dia berada. Bukan begitu. Jiang Liansui akhirnya tersadar. Jika ini terus berlanjut, ia akan salah. Ia bergegas menghampiri meskipun gaunnya basah. Kakek 4, bukan begitu. Kami hanya ingin menghapus sebagian ingatan Qian Huanhan dan Luli. Kami tidak ingin membunuh mereka. Tapi Luli itu orang gila. Dia benar-benar menggunakan pemicu petir. Dia gila. Kita tidak bisa membiarkan orang seperti dia tinggal di aula. Kalau tidak, kita akan mendapat masalah besar. Diam. Kepala suku memarahi dengan dingin, kembalilah dan bersihkan dirimu. Sungguh skandal. Semua orang di sini adalah pejuang yang kuat. Mereka bisa mengenali Jiang Liansui dari tanda air di gaunnya dan aroma samarnya. Jiang Liansui sangat malu hingga ia ingin merangkak ke tanah. Ia menutupi wajahnya dengan tangan dan berlari sambil menangis. Bawa Qian Huanhan dan Luli ke aula disiplin. Bab 1304. Di aula hukum, semua orang berdiri diam. Jiang Liansui kembali setelah berganti jubah baru. Kepala guru dan Long Suixia tidak duduk di kursi utama. Patriark Sun dari Balai Hukum adalah kepala interogator, sementara Jiang Liansui dan Long Suixia duduk di samping, tanpa ekspresi. Patriark Sun telah menjadi patriark Balai Hukum sepanjang hidupnya. Ia berpengalaman. Ia mengajukan pertanyaan satu persatu. Ketika ia bertanya kepada seseorang, yang lain tidak diizinkan berbicara. Patriark Sun sangat lihai dalam bertanya. Hanya dengan beberapa patah kata, ia telah mengungkap kebenaran. Semua orang di sini licik. Mereka bisa memahami detailnya dengan mudah. Kembali di Gunung Darah Coklat, Qian Huanhan dan Luli mengintip tubuh telanjang Jiang Liansui dan Meng Yu. Mungkinkah keduanya tidak mematikan indera mereka dan tahu segalanya? Oleh karena itu, Jiang Liansui membawa Paman Li bersamanya untuk menghapus ingatan Luli dan Qian Huanhan. Luli dan Qian Huanhan tidak mau ingatan mereka dihapus atau dimanipulasi. Oleh karena itu, mereka mengeluarkan pemicu petir untuk memaksa Li Feng pergi. Namun, Li Feng menggunakan serangan jiwa, dan akhirnya Luli menggunakan pemicu petir untuk memperingatkan semua orang. Itu sederhana. Jika bukan karena Luli yang akhirnya menggunakan pemicu petir, apa yang terjadi hari ini pasti akan terasa sepele. Kepala sekolah dan para leluhur tidak akan memperhatikannya. Ada 2 hal yang salah dengan ini. Pertama, Jiang Liansui menipu Patriark Gu agar dia bisa menyerang Qian Huanhan dan Luli. Kedua, Luli akhirnya menggunakan pemicu petir. Menipu para leluhur sama saja dengan menipu sang guru. Aturan pertama aula relik adalah menipu sang guru merupakan pelanggaran serius. Jika bukan karena Long Suixia, banyak orang di kamar relik pasti sudah musnah hari ini. Ini pelanggaran serius.
Jika masalah ini tidak ditangani dengan serius, murid-murid lain mungkin akan mengikuti. Konsekuensinya tak terbayangkan. Patriark Sun seharusnya bertanggung jawab atas putusan tersebut. Namun, Qian Huanhan adalah murid pribadi Patriark Gu, dan Jiang Liansui berasal dari keluarga kepala guru. Ayahnya adalah seorang patriark di kamar relik. Patriark Sun tidak dapat mengambil keputusan. Sambil menangkupkan kedua tangannya, dia bertanya kepada kepala guru, "Kepala guru, menurut Anda bagaimana kita harus mengatasi hal ini?" Kepala pavilion mengamati aula tanpa ekspresi. Hari ini, banyak tetua datang, totalnya 40 hingga 50 orang. Ia berhenti sejenak dan bertanya, "Semuanya, beritahu saya, bagaimana kita harus menangani masalah ini?" Fakta bahwa Master Pavilion tidak memberikan instruksi apapun secara langsung berarti ia tidak dapat mengambil keputusan. Atau mungkin, ia membutuhkan bantuan para tetua untuk menyampaikan sesuatu yang sulit diungkapkan. Banyak patriark mengerti. Salah satu dari mereka berdiri dan berkata, "Kurasa Luli telah menggunakan pemicu petir di lembah. Dia tidak bisa dimaafkan. Aku sarankan dia dikeluarkan dari kamar relik. Jiang Liansui, Qian Huanhan, dan Long Yunhai harus dikurung selama setahun sebagai hukuman." Luli melirik dengan senyum dingin di wajahnya. Qian Huanhan panik mendengar itu. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tetua Sun menatapnya dengan dingin. "Kalian semua bersalah. Aku tidak meminta kalian bicara, jadi diamlah. Kalau tidak, kalian akan semakin bersalah." Luli menepuk bahu Qian Huanhan untuk menyuruhnya santai saja dan menunggu para leluhur menyelesaikan perkataannya. Qian Huanhan berdiri di sana, geram. Ia menatap para leluhur dengan dingin, menunggu pendapat mereka. Seorang patriark lain berdiri. Mengabaikan tatapan Qian Huanhan, sang patriark menangkupkan tinjunya ke arah kepala guru dan Long Suihya. "Kurasa hukuman patriark Lei terlalu ringan. Kalau bukan karena patriark Long, berapa banyak orang yang akan mati? Apakah cukup dengan hanya mengeluarkan Luli dari kamar relik? Saya pikir Luli harus dieksekusi sebagai peringatan bagi para pengikutnya." Qian Huanhan tak mampu lagi berdiri. Namun, Luli mencengkeram lengan Qian Huanhan dan memelototinya, menyuruhnya diam. Luli sendiri tampak tenang. Terlepas dari sedikit nada mengejek, dia tidak tampak kesal. Dia menatap dingin seolah sedang melihat segerombolan monyet yang melompat-lompat. Sungguh konyol. Reaksi Luli membuat beberapa kepala suku marah. Mereka berdiri dan menyetujui usulan kepala suku untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Luli. Mengenai kejahatan Jiang Liansui dan yang lainnya, mereka bahkan tidak menyebutkannya, seolah-olah ini adalah pertemuan khusus untuk menghakimi Luli. Patriark lain mengajukan keberatan. "Kurasa Luli tidak punya pilihan lain. Tadi, dia bilang Li Feng akan membunuhnya. Dia melakukannya untuk melindungi dirinya sendiri karena tidak punya pilihan lain. Pada akhirnya, itu tidak menyebabkan bencana, kan? Kurasa kita bisa menghukumnya mati dan mengusirnya dari kamar relik. Kita bisa memenjarakannya selama 1000 tahun sebagai hukuman." Luli memandang patriark ini dengan penuh rasa terima kasih. Patriark ini punya hati nurani. Jelas, patriark lainnya bertindak melawan hati nurani mereka. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, Jiang Liansui berasal dari keluarga kepala guru dan ayahnya adalah seorang patriark. Meskipun ayahnya tidak mengatakan apa-apa, fakta bahwa ayahnya duduk di sini hari ini menunjukkan sikapnya. Ada juga Long Yunhai dan yang lainnya. Long Suihya sedang duduk di sana. Long Yunhai dan yang lainnya hanya mengikutinya tanpa melakukan apapun. Sekalipun mereka melakukan sesuatu, mereka akan mengubahnya menjadi masalah sepele. Di sisi lain, Luli. Dia adalah murid yang tidak penting dan Patriark Gu telah mengkritiknya di depan umum. Murid seperti dia berada di posisi terbawah kamar relik. Dia tidak memiliki kekuatan, latar belakang, dan bakat. Bagi banyak patriark, eksekusi seorang murid seperti dia tidak layak disebut. Para patriark hanya menyebut Luli dan bukan Qian Huanhan karena Qian Huanhan adalah murid privat Patriark Gu. Patriark Gu pasti tidak akan senang dengan hukuman itu. Terlebih lagi, Luli lah yang menggunakan pemicu petir dan hampir menyebabkan bencana. Siapa lagi yang bisa mereka salahkan selain Luli? Ini masalah serius. Harus ada yang bertanggung jawab. Kalau tidak, bagaimana mungkin para murid bisa jera? Bagaimana mereka bisa membereskan aturan-aturan itu? Bagaimana mereka bisa memperingatkan generasi mendatang? Banyak patriark yang menyuarakan pendapat mereka. Kebanyakan dari mereka memilih untuk menghukum Luli dengan berat. Beberapa yang lain menyerah, sementara yang lain membela Luli. Tetapi tanpa terkecuali, tidak ada seorang pun yang mengatakan untuk menghukum Jiang Liansui dan Li Feng dengan keras. Ketika sebagian besar ketua suku telah menyampaikan pendapat mereka dan tidak seorang pun mengatakan sesuatu, kepala guru menoleh ke Luli dan berkata, "Luli, apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Jika tidak, aku akan menghukummu." Tentu saja, Luli ingin mengatakan sesuatu. Namun, ia tidak membela diri. Ia menangkupkan tinjunya dan bertanya, "Ketua guru, apakah kata-kataku akan memengaruhi hasil hukumannya? Jika kata-kataku tidak berarti, maka aku tidak ingin membuang-buang waktumu." Ketenangan dan kata-kata Luli mengejutkan banyak patriark.
Mereka telah berada dalam situasi ini berkali-kali. Seringkali, orang-orang akan berteriak, memohon belas kasihan, atau mengumpat sekeras-kerasnya. Namun, Luli begitu tenang. Apakah dia tidak akan membela dirinya? Pang ini pintar. Patriark Sun dan para patriark lainnya dari Balai Hukum saling berpandangan dan berseru dalam hati. Kata-kata Luli tenang, tetapi ia telah memaksa kepala guru ke jalan buntu. Apakah kepala guru akan berkata bahwa apa yang dikatakan Luli tidak akan berhasil? Kepala sekolah tidak akan mengatakan itu. Jika kepala sekolah mengatakan bahwa kata-kata Luli akan berhasil, maka dia akan jatuh ke dalam perangkap Luli. Kepala master bisa menjadi kepala master kamar relik dan seorang ahli kerajinan. Tentu saja, kepala master adalah orang yang cerdas. Dia tidak mau jatuh ke dalam perangkap Luli. Dia berkata tanpa emosi, kau harus memberitahuku dulu sebelum kau tahu apakah ini akan berhasil atau tidak. Jika tidak, saya akan berasumsi bahwa Anda mematuhi kalimat itu. Saya akan bicara. Bab 1305. Luli mengungkapkan kebenarannya. Jika dia dan Jiang Liansui bertukar identitas, hukumannya akan berbeda. Saat itu, semua orang hanya akan mengatakan bahwa Jiang Liansui membuat masalah. Akhirnya, dia akan dikurung untuk sementara waktu. Marga Jiang Liansui adalah Jiang. Marga Master Pavilion juga Jiang. Siapa yang berani mengeksekusi anggota klan Master Pavilion? Siapakah yang berani mengusir anggota klan Master Pavilion dari pavilion? Mereka tahu banyak hal, tetapi mereka tidak mau mengatakannya dengan lantang. Luli telah menyingkap tabir dan menamparkan wajah para leluhur. Sebelum para patriark lainnya sempat membantah, Luli berkata lagi, menurutku, aturan sekte seharusnya memperlakukan semua orang secara setara. Kita tidak boleh menilai berdasarkan status dan identitas. Jika seorang pangeran melanggar hukum, ia akan dihukum sama seperti rakyat jelata. Jika tidak, bukan saja aku tidak akan yakin, tetapi semua murid lainnya juga tidak akan yakin. Luli menarik napas dan melanjutkan dengan suara lantang. Jika kau berada di posisiku, seseorang pasti ingin menghapus ingatanmu, mempermalukanmu, atau membunuhmu. Apa kau akan berdiri di sana dan membiarkan orang lain mempermalukanmu? Apa kau akan membiarkan orang lain mengendalikan nasibmu? Berdiri di sana dan menunggu untuk dibunuh? Setelah Li Feng gagal melancarkan serangan jiwa kepadaku, dia masih ingin menyerangku. Ketika aku berteriak dan memperingatkan semua orang di lembah, Jiang Liansui masih memerintahkannya untuk menyerangku. Dia bahkan mengeluarkan senjatanya untuk membunuhku. Semua orang, katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Kalau aku nggak mengaktifkan pembawa petir surgawi, bukan giliranmu menghakimiku sekarang. Aku pasti sudah mati. Apakah saya seharusnya mati? Jika Jiang Liansui dan Li Feng ingin membunuhku, haruskah aku berdiri di sana dan membiarkan mereka membunuhku? Katakan padaku, apa logika di balik ini? Tetua Gu pernah berkata bahwa pembawa petir surgawi sangat kuat, tetapi jika seorang ahli ingin bergerak, ia dapat langsung menyegelnya. Dia mengatakan setidaknya ada 3 orang di pavilion yang dapat menyegel pembawa petir surgawi, jadi saya mengaktifkannya. Aku tidak ingin binasa tanpa pandang bulu, aku juga tidak ingin menyeret murid-murid pavilion bersamaku. Aku hanya ingin melindungi diriku sendiri. Jika aku ingin binasa tanpa pandang bulu, mengapa aku mesti memberitahu Master Pavilion dan para tetua? Pernahkah Anda memikirkan hal itu? Aku, Luli, hanyalah murid biasa di pavilion. Statusku rendah. Tetapi saya ingin bertanya kepada kalian semua, ketika kalian seusia saya, apakah kalian sudah menjadi kepala balai dan penatua? Ada puluhan ribu murid di pavilion. Apakah mereka semua akan diperlakukan tidak adil? Mungkinkah saat Anda masih muda, saat Anda masih menjadi murid, Anda pantas diperlakukan seperti ini? Pavilion artefak terkenal di selatan alam dewa, dan merupakan panutan bagi semua sekte di alam dewa. Kemurahan hatinya mampu menelan seluruh dunia. Mengapa kalian tidak bisa menerima murid kecil sepertiku? Sudah selesai. Entah itu berarti atau tidak, aku hanya ingin mengungkapkan sikapku. Jika kau bersikeras membunuhku, maka aku, Luli, tidak akan berkata apa-apa dan tidak akan melawan. Aku tidak meminta apapun. Aku hanya memintamu berhenti membicarakan prinsip-prinsip yang kedengarannya muluk-muluk itu. Setiap orang punya timbangan di hatinya. Setiap orang tahu kebenaran di hatinya. Jangan saling menghina, oke? Luli berbicara dengan fasih, tetapi nadanya tidak tegang atau marah. Ekspresinya tenang, seolah sedang menceritakan kisah orang lain. Aula menjadi sunyi setelah kata-kata Luli. Seperti yang dikatakan Luli, semua orang tahu yang sebenarnya. Pada saat ini, jika dia terus-menerus berteriak menghina, dia akan menjadi seperti badut. Mereka yang mampu mencapai tingkatan tertentu bukanlah orang bodoh. Kamar relik selalu penuh aturan. Mereka mengaku sebagai sekte yang saleh dan bersikap masuk akal dalam segala hal. Para patriark peduli dengan reputasi mereka. Apa yang akan dipikirkan orang lain tentang mereka jika mereka keluar saat ini? Kamu sangat fasih berbicara. Patriark Sun dan para patriark lainnya saling berpandangan dan berseru dalam hati. Hal terbaik tentang Luli adalah ketenangannya selama ini. Nada bicaranya tidak berlebihan, dan ia sopan. Ia bersikap masuk akal dan tidak pernah mengganggu.
Terkadang, ia memang memancing emosi, tetapi tidak terlalu berlebihan. Pada saat yang sama, ia telah menyusun beberapa situasi dan mengutip banyak prinsip. Kebetulan saja, tak seorang pun berani membantah prinsip-prinsip tersebut. Itulah kebenaran yang diakui secara universal. Biasanya, para leluhur akan membicarakannya. Menyangkal Luli sama saja dengan menamparkan wajah mereka sendiri. Apakah dunia ini benar-benar adil? Jawabannya tidak. Apakah seorang pangeran akan dihukum sama seperti rakyat jelata ketika ia melanggar hukum? Sungguh konyol. Hukum dibuat oleh kelas penguasa. Hukum dirancang untuk melindungi kekuasaan kelas penguasa, untuk memerintah rakyat, dan untuk mengekang warga sipil. Dengan kata lain, hukum dibuat oleh penguasa untuk yang diperintah. Penguasalah yang membuat aturan dan mereka dapat mengubahnya kapan saja. Jiang Liansui telah melanggar aturan, begitu pula Luli. Namun, yang satu adalah kelas istimewa, dan yang lainnya adalah orang-orang di bawah. Kini, sang penguasa membutuhkan seseorang untuk disalahkan. Ia membutuhkan seseorang untuk memperingatkan rakyatnya agar bermain sesuai aturan main. Orang itu pasti Luli, bukan Jiang Liansui. Kalau tidak, gengsi ketua akan tercoreng, dan ketua tidak akan bisa menjawab pertanyaan dalam pemilihan. Seperti yang dikatakan Luli, semua orang tahu apa yang sedang terjadi dan mereka berbicara melawan hati nurani mereka. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Para patriark berasal dari kelas istimewa. Jika mereka tidak membela diri, akankah mereka membela Luli, seorang murid dari kelas bawah? Langkah cerdas Luli adalah menunjukkan hal ini. Para leluhur yang terobsesi dengan ketenaran takut untuk berbicara. Banyak kepala keluarga yang marah. Namun, jika mereka terus berbicara, mereka akan dipermalukan jika Luli mengejar mereka. Semua orang telah menyaksikan kefasihan Luli. Yang lain tidak mengatakan apa-apa, tetapi ayah Jiang Liansui terpaksa melakukannya. Ia berdiri, menangkupkan tinjunya ke arah ketua dan Long Suihya, lalu berkata, "Luli, kau fasih bicara. Kau tahu bagaimana memutarbalikkan fakta dan membangkitkan simpati orang. Kau tahu bagaimana menyanjung ketua dan para leluhur. Tetapi apapun yang terjadi, Anda menggunakan Thunder Trigger dan hampir menyebabkan kematian tragis banyak murid. Anda tidak dapat mengubah kenyataan. Bukankah itu terhitung pemerkosaan jika tidak terjadi? Kekeliruan macam apa itu? Anda telah melanggar aturan. Itu fakta. Bagaimanapun Anda menjelaskannya, Anda tidak bisa menghindarinya." Luli tidak mengenal ayah Jiang Liansui, tetapi dia pasti kerabat Jiang Liansui jika dia berani berbicara. Luli tersenyum, menangkupkan tinjunya, dan berkata, "Patriark, Anda salah, saya tidak memperkosa." Sebenarnya, Jiang Liansui lah yang memulai perkelahian itu. Kalau ada yang mau memperkosa, dialah yang mau memperkosa saya. Coba katakan, dalam situasi seperti itu, haruskah saya melawan atau menikmatinya? Pev gelombang. Seorang patriark baru saja menyeruput teh dan meludahkannya. Banyak patriark lain yang tak kuasa menahan tawa juga. Akhirnya, mereka berpura-pura batuk dan berbalik. Wajah Jiang Liansui memerah dan matanya menyemburkan api. Hari ini, dia telah dipermalukan sampai ke akar-akarnya. Apa yang dia lakukan di Gunung Darah Coklat terbongkar. Hari ini, dia mengompol dan dimarahi oleh ketua. Sekarang, Luli mengatakan di depan begitu banyak orang bahwa dia akan memperkosanya. Dia sangat marah. Sambil menunjuk Luli, dia berkata, "Luli, kau bajingan. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu." Jiang Liansui berada tepat di samping Luli. Ia mengeluarkan pedang merah yang memancarkan cahaya biru gelap. Ia menikam Luli dengan cepat. Qian Huanhan bergegas berdiri di depan Luli. Armor relik tertinggi miliknya muncul. Senjata Jiang Liansui adalah relik tertinggi. Qian Huanhan berpikir bahwa Luli tidak memiliki baju besi relik tertinggi, jadi dia ingin melindungi Luli dari Jiang Liansui. Saat itu, terdengar dengusan dingin dari luar, diikuti suara tua serak, "Jiang Zuqiang, kau telah membesarkan putri yang baik. Beraninya dia membunuh muridku di depan Master Pavilion dan semua tetua?" Bab 1306. Patriark Gu seharusnya tidak kembali secepat ini. Menurut rencana awal, setidaknya butuh 2 jam. Pasti ada alasan baginya untuk kembali lebih awal. Terakhir kali di Gunung Darah Coklat, Patriark Gu memberi Luli dan Qian Huanhan masing-masing sebuah jimat giok emas. Luli sudah menggunakan jimatnya, sedangkan jimat Qian Huanhan belum digunakan. Ketika mereka tiba di balai hukum, Luli meminta Qian Huanhan untuk menghancurkan jimat giok. Patriark Gu pasti merasakannya. Dia pasti tahu ada yang tidak beres dan segera kembali. Kembali di lembah relik, Patriark Gu bertanya-tanya dan mengetahui inti permasalahannya. Begitu ia melangkah ke aula hukum, ia mendengar bahwa Jiang Liansui ingin membunuh Luli dan sedang menebas Qian Huanhan dengan pedangnya. Bagaimana mungkin ia tidak marah? Aula hukum adalah aula yang luas dengan banyak prajurit yang kuat. Tentu saja, Patriark Gu tidak akan membiarkan Jiang Liansui membunuh seseorang di sini. Baru saja, ketua dan ayah Jiang Liansui hendak menghentikan Jiang Liansui, tetapi tanpa diduga, ketua Gu kembali. Secara kebetulan, dia menemukan ini.
Suara mendesing. Kepala suku menggerakkan tangannya. Setelah tatapan putih, pedang Jiang Liansui terpental. Kepala suku memarahi, Jiang Liansui, sudah cukup. Jiang Liansui terkejut melihat Patriark Gu masuk. Dia ketakutan. Kini, pedangnya terpental dan ia dimarahi oleh ketua dengan nada bermusuhan. Jiang Liansui tak berani bertindak gegabah. Ia berdiri di sana, merasa dirugikan. Matanya memerah dan air mata menggenang. Patriark Gu tidak memandang Jiang Liansui. Ia menangkupkan tinjunya ke arah Long Suixia dan berjalan ke arah Luli dan Qian Huanhan. Ceritakan detailnya. Luli tidak berkata apa-apa. Qian Huanhan memberitahu Patriark Gu dengan suara rendah. Dia tidak melebih-lebihkan. Dia hanya menceritakan keseluruhan cerita. Dia yakin Patriark Gu dapat membedakannya dengan mudah. Patriark Gu memasang wajah muram. Ketika mendengar Li Feng ingin membunuh Luli, matanya berapi-api. Ketika Qian Huanhan selesai, Patriark Gu menangkupkan tinjunya dan berkata, "Ketua, bagaimana kita harus menangani ini? San He tidak mengajar murid-muridnya dengan baik. Bagaimana kalau kita usir dia dan aku?" "Apa?" Aula hukum pidana gempar. Tetua Gu tidak memiliki hubungan baik dengan banyak tetua, dan ia bahkan bermusuhan dengan beberapa tetua. Tetapi ketika Tetua Gu mengatakan ini, ekspresi kelompok itu tetap berubah. Tidak masalah jika Penatua Gu hanya seorang penatua biasa. Tetapi Penatua Gu adalah satu-satunya pengrajin ilahi agung yang dapat memurnikan pembawa petir. Jika Tetua Gu meninggalkan pavilion artefak, itu akan menjadi kehilangan besar bagi pavilion artefak. Jika Tetua Gu bergabung dengan sekte kerajinan saingan, itu akan menjadi pukulan berat bagi pavilion artefak. Ekspresi pemilik toko sedikit berubah. Lalu, dia berkata dengan wajah datar, "San He, apa yang kamu lakukan? Kau bahkan tidak percaya padaku?" Kalimat terakhir Master Pavilion membuat ayah Jiang Liansui dan yang lainnya berdebar kencang. Apakah Master Pavilion akan menentukan suasananya? Karena itu, Patriark Gu begitu bertekad untuk melindungi Qian Huanhan dan Luli hingga ia bersedia meninggalkan kamar relik. Bahkan jika Luli dan Qian Huanhan membunuh beberapa murid biasa, ketua harus menyerah, belum lagi ini. Master Pavilion berpikir sejenak dan berjalan menuju aula samping. Di pintu, ia berkata kepada Tetua Gu, "San He, masuklah sebentar." Patriark Gu masuk dengan wajah muram. Luli dan Qian Huanhan saling berpandangan. Keduanya merasa lega. Mereka berdua tahu mereka telah lulus ujian hari ini. Kalaupun ada hukuman, hukumannya ringan saja. Qian Huanhan mengacungkan jempol untuk Luli. Ia sangat yakin dengan penampilan Luli hari ini. Jika bukan karena pengingat Luli, Qian Huanhan tidak akan berpikir untuk menghancurkan jimat giok untuk memperingatkan Patriark Gu. Kalau saja Qian Huanhan yang berbicara, dia tidak akan mampu berbicara setenang itu dan membuat para tetua terdiam. Luli, di sisi lain, tidak terlalu terkejut karena dia sudah melihat hal ini akan terjadi. Patriark Gu sangat menghargai Luli. Begitu Patriark Gu bertekad untuk melindungi Luli, tak seorang pun di kamar relik akan berani menyentuh Luli. Karena itulah Luli berani menggunakan Lightning Trigger. Ia ingin menyelesaikan ini sekali dan untuk selamanya. Ia yakin setelah ini, tak seorang pun di kamar relik akan berani mengganggunya. Selain itu, jika dia tidak menggunakan Lightning Trigger, dia bisa saja terluka parah atau bahkan dibunuh oleh Li Feng. Suasana hening di aula. Para leluhur tampak tidak senang. Mereka menatap Luli dan Qian Huanhan dengan pandangan bermusuhan. Luli tidak keberatan. Ia tidak bergantung pada bantuan para leluhur. Ia tidak cukup mampu, jadi tidak ada yang bisa membantunya. Selama ia mampu, tak seorang pun dapat menghentikannya naik ke puncak. Sesaat kemudian, Master Pavilion dan Tetua Gu berjalan keluar bersama. Ekspresi Tetua Gu menjadi tenang saat ia duduk tanpa ekspresi di kursi. Kepala suku memandang para leluhur dan berkata, "Jiang Liansui dan Li Feng lah yang menimbulkan masalah. Dampaknya sangat negatif. Saya mengumumkan bahwa status Jiang Liansui sebagai murid inti dicabut dan dia akan dihukum selama 5 tahun. Li Feng akan dihukum selama 10 tahun dan Long Yunhai, Long Yunxian, dan Long Wentian akan dihukum selama setengah tahun. Qian Huanhan akan dihukum selama 3 bulan. Luli juga bersalah. Dia akan dihukum selama setengah tahun. Beritahu seluruh kamar relik sebagai peringatan bagi yang lain." 1. Meskipun para leluhur sudah menduga hal ini akan terjadi, banyak di antara mereka yang sulit menerima pengumuman sang kepala suku. Status Jiang Liansui sebagai murid inti dicabut dan dia dihukum selama 5 tahun. Dia berada di usia paling impulsif. Dia pasti sudah gila setelah dihukum selama 5 tahun. Yang lebih penting, Long Yunhai dan yang lainnya tidak melakukan apapun namun mereka tetap dihukum selama setengah tahun. Luli dihukum selama setengah tahun setelah membuat kekacauan sebesar itu. Apa perbedaan perlakuannya? Siapakah Luli? Long Yunhai adalah cucu Long Suixia. Bagaimana mungkin dia diperlakukan sama seperti Luli? Banyak orang bingung. Bahkan Long Suixia pun merasa tidak senang. Ayah Jiang Liansui terkejut. Ia berdiri, membungkuk, dan berkata, "Ketua, jangan berkata apa-apa lagi.
Kepala suku melambaikan tangannya dengan sikap mendominasi dan berkata, aku sudah memutuskan. Jangan bicara lagi. Kepala suku tidak mempermasalahkan sikap ayah Jiang Liansui. Ia hanya melirik Long Shuixia dan mengedipkan mata padanya. Long Shuixia akhirnya tidak berkata apa-apa. Ia melambaikan tangan dan berkata, Ketua, karena Anda sudah membuat keputusan, mari kita laksanakan. Dibubarkan. Seseorang gelombang. Patriark Sun dari Balai Hukum melambaikan tangannya dan berkata, bawa Jiang Liansui, Long Yunhai, Luli, dan Qian Huanhan ke halaman belakang dan hukum mereka. Sekelompok murid dari Balai Hukum datang dan mengantar Jiang Liansui, Luli, dan yang lainnya pergi. Patriark Gu pergi tanpa berkata apa-apa. Para patriark lainnya pamit. Ayah Jiang Liansui merasa dirugikan, tetapi ia tidak berani menentang perintah kepala suku. Ia pergi dengan gusar. Aula yang semula dipenuhi orang, tiba-tiba menjadi kosong. Patriark Sun pergi untuk mengatur segalanya. Hanya ketua dan Long Shuixia yang tersisa di aula. Kepala suku memandang Long Shuixia dan berkata, kau terlalu memanjakan Yun Hai dan Yun San. Biarkan mereka mengalami lebih banyak kesulitan. Itu akan lebih baik untuk pertumbuhan mereka di masa depan. Aku tahu. Aku tidak menentangnya. Long Shuixia menyentuh jenggotnya dan bertanya sambil mengerutkan kening, aku tidak mengerti mengapa Luli dihukum seperti ini. Banyak murid di departemen itu tidak akan menerima hal ini. Apakah San He berbicara untuknya? Berdengung gelombang. Kepala suku tiba-tiba mengaktifkan formasi penghambatan kedap suara. Matanya berbinar saat ia berkata, Shuixia, ini tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Berpura-puralah kau tidak tahu apa-apa setelah mendengarnya. Luli itu murid asli San He. Qian Huanhan cuma kedok. Lagi pula, Luli sudah mempelajari jurus pembunuh. Apa? Bab 1307. Ada sebuah kastil di sudut barat laut lembah relik. Kastil itu tidak besar. Hanya ada satu pintu dan tanpa jendela, yang membuatnya tampak menyeramkan. Kastil ini adalah mimpi buruk bagi banyak murid di lembah relik. Biasanya, beberapa murid bahkan enggan mendekati tempat ini. Begitu mereka melakukannya, mereka akan merasakan hawa dingin di tulang punggung mereka. Ini adalah penjara kamar relik. Banyak murid telah meninggal di sini. Mereka menjadi gila dan bunuh diri di sini. Murid-murid yang dijatuhi hukuman penjara di sini selama ribuan atau puluhan ribu tahun tidak akan bisa keluar. Mereka akan kehilangan akal sehat atau mati. Luli dan yang lainnya dibawa ke sini dan ditempatkan di sebuah ruangan kecil. Luli dibawa ke sebuah ruangan. Ruangan itu gelap dan dingin. Rasanya tidak nyaman berada di sana. Berderit gelombang. Setelah membawa Luli masuk, murid balai hukum menutup pintu dan mengaktifkan formasi penghambatan. Luli mengerutkan bibirnya. Kamar relik adalah tempat yang aneh. Jiang Liansui akan kehilangan akal sehatnya jika dia tinggal di sini selama 5 tahun. Ah, Luli mendengar jeritan. Ia mengerutkan kening. Ada formasi penghambatan di sini, tapi sepertinya tidak kedap suara. Atau, apakah guru yang membangun formasi penghambatan di penjara ini sengaja melakukannya? Apakah tuannya mencoba menanamkan rasa takut pada orang-orang di sini dan membuat mereka menderita? Keluarkan aku. Keluarkan aku. Di sini gelap sekali. Aku takut. Ayah, tolong aku. Wow. Petik 2. Jiang Liansui menangis lagi. Suaranya terdengar seperti sedang menangis dan dipenuhi ketakutan. Ia terlahir dengan sendok perak di mulutnya. Ia tak pernah diperlakukan tidak adil sejak kecil. Kali ini, ia tak hanya dipermalukan, tetapi juga dikurung di tempat seperti ini. Jiang Liansui berada di ambang gangguan mental. Saudari Liansui, jangan takut. Long Yunhai berkata sambil menghiburnya. Kak, kamu bisa membawa beberapa harta karun untuk menerangi tempat ini. Rasa takutmu akan berkurang saat ada cahaya. Anggap saja ini kamar tidurmu. Kamu bisa bermeditasi di kamarmu sebentar. Kamu akan segera sembuh. Li Feng berkata, Nona muda, jangan takut. Aku di sini, Tuan Muda Long benar. Keluarkan mutiara bercahaya untuk menerangi tempat ini. Kita sudah dekat. Semuanya akan baik-baik saja. Suara Jiang Liansui terdengar lagi. Ia berseru, Paman Li, Kakak Yunhai, aku masih takut. Apakah saya benar-benar akan dikurung di sini selama 5 tahun? Jika memang begitu, lebih baik aku mati saja. Paman Li buru-buru menghiburnya, jangan khawatir, Nona. Tuan pasti akan memikirkan caranya. Jangan khawatir, Nona harus percaya pada Tuan. Semakin kau membuat keributan, semakin marah Master Pavilion. Dengarkan aku dan duduklah dengan patuh. Berkultivasilah sebentar dulu. Aku takut, aku sangat takut. Luli muak dengan suara Jiang Liansui yang terputus-putus. Ia teringat bahwa ada metode untuk memasang mantra peredam suara di koleksi buku Tian Lingxi. Oleh karena itu, ia pertama-tama mengeluarkan mutiara bercahaya untuk menerangi ruangan, lalu mengeluarkan batu formasi dan mulai memasangnya. Formasi penghalang kedap suara itu sederhana. Luli berhasil memasangnya setelah beberapa saat. Luli tidak lagi mendengar suara apapun dari luar. Ia mengeluarkan buku kuno itu dan mulai membaca dengan tenang. Setengah tahun adalah waktu yang singkat bagi Luli.
Ia bisa menyelesaikannya setelah beberapa putaran kultivasi. Sekalipun dia tidak dikurung, kemungkinan besar dia akan membaca buku di halaman tetua Gu dan belajar tentang formasi dan pembatasan arai. Suasana hening di ruangan itu. Setelah beberapa saat, Luli pun tenang. Ia membenamkan diri dalam lautan formasi penghambatan dan sekali lagi melupakan kekacauan di luar. Setelah sekian lama, pintu itu tiba-tiba terbuka. Formasi penghambatan kedap suara Luli rusak. Ia menyimpan buku itu dan mendongak. Ternyata itu Patriark Gu. Berdengung gelombang. Patriark Gu menutup pintu dan membangun formasi penghambatan kedap suara. Sambil menatap Luli, ia berkata, "Kau sungguh tak berperasaan. Sepertinya kau bersenang-senang di sini." Luli menangkupkan tinjunya karena malu dan berkata, "Maaf telah merepotkan Anda, Guru. Ini salah saya. Itu bukan masalah." Alis Patriark Gu berkedut. "Ini salah gadis gila itu, Jiang Liansui. Kau tidak salah apa-apa, tapi kamu sudah gila. Jika Long Suexia sedikit lebih lambat, kau dan Qian Huanhan pasti akan tamat." Haha gelombang. Luli tersenyum. Patriark Long Suexia berada di peringkat 300 atau lebih dalam daftar, dan ketua adalah seorang ahli. Jika dia tidak bisa mengendalikan pemicu petir, dia tidak pantas menjadi ahli. Kami bukan satu-satunya yang punya Thunder Trigger. Lady Dan juga punya. Kurasa Long Yunhai juga punya. Jika ketua tidak bisa mengendalikannya, bagaimana dia bisa membiarkan Lady Dan yang lainnya membawanya? Kamu orang yang cerdik. Patriark Gu mengerucutkan bibirnya. Aku sudah bercerita tentangmu, ketua. Nanti, Long Suexia juga akan tahu. Tentu saja, aku hanya memberitahunya bahwa kau mengerti gerakan si pembunuh dan kau murid pribadiku. Kalau tidak, apa kau pikir ketua hanya akan membiarkanmu tinggal di sini selama setengah tahun? Luli tidak peduli dengan hal ini. Ia hanya bertanya dengan cemas, apakah Tuan dan Patriark Long akan membocorkan informasi itu? Jika Istana Roh Jahat tahu, aku tidak akan punya kesempatan lagi untuk mendekati Chou Qianjun. Jangan khawatir, Patriark Gu melambaikan tangannya. Banyak patriark di aula ini tidak bisa dipercaya. Tapi ketua dan Patriark Long bisa dipercaya. Baiklah. Berkultivasilah di sini selama setengah tahun. Patriark Gu mengeluarkan beberapa buku dari cincinnya dan memberikannya kepada Luli. Pelajari formasi dan formasi penghambatan dalam buku-buku ini. Setelah selesai, aku akan mengajarimu cara menempa artefak. Benar gelombang. Patriark Gu teringat sesuatu. Ia mengeluarkan 10 batu jiwa es dari cincinnya dan menyerahkannya kepada Luli. Ini dari aula urusan dalam negeri. Ambillah. Aku pergi. Patriark Gu tidak mengatakan apapun untuk menghibur Luli, tetapi Luli merasa hangat. Pria tua yang kesepian ini sungguh baik padanya. Meskipun Patriark Gu berniat menggunakan Luli untuk membalaskan dendamnya, Luli dapat merasakan ketulusan di balik penampilannya yang kuno. Patriark Gu pergi. Formasi penghambatan diaktifkan kembali. Luli memeriksa untuk memastikan tidak ada orang di sekitar sebelum mengaktifkan formasi penghambatan. Setelah memasukkan 10 batu jiwa es ke dalam manik jahat, Luli berkata kepada Pridarah, "Pridarah, ini 10 batu jiwa es. Serap energinya dan cobalah berevolusi lagi. Dengan begitu, kau akan sangat membantuku." "Terima kasih, Guru." Tubuh sang abadi di dalam manik jahat meraih batu jiwa es. Pridarah berkata dengan gembira, "Dengan 10 batu jiwa es, aku seharusnya bisa berevolusi lagi. Saat itu, akan lebih mudah bagiku untuk mengendalikan formasi di dalam tubuh sang abadi. Ketika aku bisa mengendalikan semua formasi di tubuh immortal, kurasa kemampuanku akan meningkat 100 kali lipat." 100 kali? Luli penasaran. Tubuh sang abadi seharusnya sekuat prajurit prefektur. Jika memang begitu, maka dia pasti lebih kuat dari rata-rata pendekar perkasa di kalangan Divinity. Dengan seorang prajurit perkasa sebagai bonekanya, Luli akan lebih percaya diri untuk melindungi dirinya sendiri. Tentu saja, Luli tidak berniat mengandalkan kekuatan eksternal. Kemampuannya sendiri lebih penting. Ia harus mempelajari jurus pembunuh dan prinsip dasar yang berhubungan dengan angin untuk meningkatkan kemampuannya. Jurus sang pembunuh. Jika aku bisa mendapatkan setetes darah sang pembunuh lagi, akan lebih mudah bagiku untuk mempelajarinya. Bab 1308. Dengan baik. Pada saat itu, Luli tiba-tiba menyadari sesuatu. Akhir-akhir ini ia sering berpikir berbahaya. Ia telah berfokus untuk menjadi seorang pengrajin ulung. Tanpa sadar, ia memikirkan bantuan eksternal, seperti tubuh abadi dan kerangka panglima perang. Ia telah melupakan perkembangan dirinya sendiri. Setelah ia datang ke keilahian, musuh-musuh yang ia hadapi terlalu kuat. Ia tidak bisa mengalahkan mereka sendirian. Ia harus bergantung pada bantuan eksternal, seperti Taoist Tuli, tubuh abadi, dan kerangka panglima perang. Oleh karena itu, ia tidak terburu-buru untuk meningkatkan kemampuannya. Akhir-akhir ini, ia fokus menempa artefak dan menjadi pengrajin ahli. Ia tidak peduli untuk meningkatkan kemampuannya. Sekalipun ia telah meningkat, ia tidak sebanding dengan tubuh abadi atau kerangka panglima perang. Karena itu, ia telah bermalas-malasan.
Ia mengenang perjalanannya dari gurun utara menuju puncak 9 alam semesta. Ia tidak bergantung pada bantuan eksternal, melainkan pada kemampuannya sendiri. Ia berkembang selangkah demi selangkah dan meraih kesuksesan. Kekuatan adalah fondasinya. Tak ada yang lain yang penting. Jadi bagaimana kalau dia bisa menjadi pengrajin ahli? Sang dewa penuh dengan bahaya. Bahkan jika dia bisa menjadi patriark sekte pengrajin, akankah dia aman? Tanpa kemampuan absolut, ia tak akan pernah bisa mengendalikan nasibnya sendiri. Ia bisa mati kapan saja. Di masa depan, aku harus bekerja keras untuk meningkatkan kemampuanku. Aku tidak boleh mengabaikan hal-hal penting. Luli mengambil keputusan. Ia menggelengkan kepala untuk mengusir pikiran-pikiran yang mengganggu. Ia mulai membaca buku dan mendalami kultivasinya. Lembah relik dipenuhi kebisingan dan kegembiraan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, hal aneh seperti itu terjadi. Seorang murid biasa bertarung melawan murid inti, kerabat jauh sang kepala, dan murid inti tersebut dikalahkan. Banyak orang tidak memahami hal ini, sehingga diskusi menjadi panas. Luli telah melakukan kesalahan besar dan hampir menyebabkan bencana. Namun, ia dihukum selama setengah tahun. Di sisi lain, Jiang Lianshui, murid inti yang selalu sombong dan berkuasa, tidak hanya dicabut status murid intinya, tetapi juga dihukum selama 5 tahun. Banyak orang bertanya-tanya apakah Luli adalah anak haram kepala suku. Kalau tidak, mengapa dia diperlakukan dengan baik? Patriark Gu memiliki temperamen yang aneh. Mengapa dia melindungi Luli? Nama Luli tersohor di seluruh lembah relik. Ia berani menggunakan pemicu petir untuk binasa bersama Jiang Lianshui, Long Yunhai, dan yang lainnya. Siapa yang berani memprovokasinya? Bahkan Nyonya Dan, yang sedang berkultivasi tertutup, mendengar hal ini. Ia pergi untuk berdebat dengan ketua, tetapi ia tetap menjaga jarak dengan hormat dari Luli meskipun ia sedang marah. Lagi pula, bahkan orang yang paling kejam pun takut mati. Nyonya Dan adalah orang yang mulia. Dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya dengan murid rendahan seperti Luli. Nyonya Dan pergi menemui kepala polisi dan meminta pembebasan Jiang Lianshui, tetapi kepala polisi tidak menemuinya. Nyonya Dan dengan marah pergi ke penjara untuk menemui Jiang Lianshui. Namun, ia ditolak. Kepala kabinet telah memerintahkan agar Nyonya Dan tidak diizinkan masuk. Nona Dan sangat marah hingga menangis dan lari kembali. Ia pun dikenai tahanan rumah oleh pemimpinnya. Semua murid dan tetua paviliun artefak dewa berperilaku baik. Pemimpin paviliun benar-benar marah, dan siapapun yang berani membuat masalah pasti akan menanggung akibatnya. 3. Qian Li, Qian, Kikian, Kili, Dia, dan Long, Lu sebagai sebagai Li, sebagai dia sebagai dia. Lu, setengah Lu Long As, He Time, Li, Lu As. Namun, hari ini, sesuatu yang tak terduga terjadi. Peri darah berevolusi sekali lagi. Selama waktu ini, peri darah telah menyerap energi dari 7 batu jiwa es. Setelah berevolusi, kecepatan penyerapannya terhadap energi batu jiwa es meningkat pesat. Hanya dalam waktu setengah tahun, ia telah mengonsumsi 7 batu jiwa es dan berhasil berevolusi hari ini. Setelah berevolusi, ia mengirim pesan kepada Luli. Kemudian, ia menjulurkan tentakel ke tubuh dan otak Luli. Luli terkejut. Ia mengira peri darah akan melakukan sesuatu yang gila. Tentakel itu menjangkau jiwa Luli, memancarkan cahaya merah darah. Yang membingungkan Luli adalah tanda naga perak di benaknya tidak bereaksi. Luli sedikit lega. Jika Bloodvine akan menyerang jiwanya, tanda naga perak akan melindungi tuannya. Berdengung gelombang. Pada saat ini, formasi penghambatan di ruangan itu bergetar. Pintu terbuka. Seorang murid masuk dan berkata, Luli, kau boleh pergi sekarang. Tunggu sebentar. Aku ada urusan lain. Aku akan pergi nanti. Bagaimana Luli bisa pergi pada saat kritis ini? Bagaimana jika Bloodvine bergerak? Luli melambaikan tangannya dan menutup matanya. Murid dari balai hukum itu berkedip, mengira ia salah dengar. Semua murid di kamar relik bagaikan ular dan kalajengking. Luli sepertinya kecanduan tinggal di sini. Apa dia tidak ingin pergi? Melihat Luli tidak bergerak, murid dari balai hukum itu marah. Ia berteriak, keluar. Ini bukan tempat tinggalmu. Kalau kau tidak pergi sekarang, kau akan dikurung selama setengah tahun lagi. Luli tidak menjawab. Ia mengeluarkan pemicu petir. Murid itu memucat ketakutan. Apakah bajingan ini akan kehilangan akal sehatnya lagi? Dia tidak ingin melihat lelucon seperti yang terjadi setengah tahun lalu. Bahkan Jiang Lianshui pun dijebak oleh Luli. Sebagai murid dari balai hukum, dia tidak tahan. Nada bicara murid itu melunak saat ia berkata, jangan gegabah. Kau bebas pergi kemanapun kau mau. Jangan lakukan hal bodoh. Keluar. Luli berteriak tanpa membuka matanya. Murid itu pergi dengan tergesa-gesa, keringat membasahi dahinya. Dia mengutuk dirinya sendiri bahwa Luli adalah orang gila, benar-benar gila. Apa? Perhatian Luli tak lagi tertuju pada murid dari balai hukum. Tiba-tiba, jiwanya bergetar.
Banyak informasi muncul di benaknya, semuanya tentang formasi penghambatan. Apa? Luli memilah-milah informasi itu dengan santai. Pikirannya dipenuhi rasa takjub. Semua informasi itu tentang formasi penghambatan, dan pemahamannya sangat mendalam. Yang terpenting, informasi ini benar-benar telah berinisiatif untuk menyatu dengan jiwanya. Ia merasa bahwa pemahaman tentang formasi restriktif ini adalah miliknya sendiri. Informasi ini telah secara paksa menyatu dengan jiwanya dan menjadi miliknya sendiri. Menguasai. Peri darah berkata, aku telah berevolusi. Aku telah memperoleh kemampuan baru. Saya bisa menyampaikan pemahaman saya tentang formasi inhibisi kepada Anda, dan Anda pun bisa menyampaikan pemahaman Anda tentang formasi inhibisi kepada saya. Kita bisa saling melengkapi dan mencapai kemajuan bersama. Itu adalah keterampilan yang aneh. Luli terkejut. Ia berseru setelah berpikir sejenak. Tiba-tiba, ia bertanya, Peri darah, bolehkah aku melakukan ini? Saya punya banyak buku tentang formasi arai di sini. Setelah saya membacanya, saya akan menghafalnya dan kemudian membagikannya kepada Anda. Bisakah Anda memahami formasi arai sendiri melalui buku-buku itu? Peri darah berkata setelah hening sejenak, seharusnya itu bukan masalah. Keahlian istimewa Bloodvine adalah formasi penghambatan dan formasi penghambatan. Seharusnya tidak sulit untuk mempelajarinya. Oke, Luli sangat gembira. Jika Peri darah bisa mempelajari formasi penghambatan sendiri dan kemudian mengirimkan informasinya kepadanya, maka itu akan menjadi keajaiban. Artinya, di masa depan, ia tidak perlu lagi membaca buku tentang formasi inhibisi. Ia akan memiliki pekerja gratis untuk mengerjakan tugasnya. Ada 4 bagian dalam penempaan artefak. Bagian terpenting adalah memperbaiki artefak, tetapi bagian tersulit adalah formasi penghambatan dan formasi penghambatan. Untuk menempa relik tingkat tinggi, mustahil melakukannya tanpa pemahaman tertentu mengenai formasi penghambatan dan formasi penghambatan. Di sisi lain, formasi penghambatan sangat mendalam dan membutuhkan banyak waktu dan energi untuk mempelajarinya. Sekarang setelah dia memiliki Bloodvine untuk dimeditasikannya, dia dapat meluangkan banyak waktu untuk meningkatkan kemampuan tempurnya. Bloodvine berbakat dalam formasi penghambatan. Dengan bantuan Bloodvine, Luli dapat membuat kemajuan pesat dalam menempa artefak dalam waktu singkat. Bab 1309. Luli tinggal di sana selama setengah hari sebelum dia perlahan keluar. Qian Huanhan sudah lama menunggu di luar. Kalau bukan karena orang-orang dilarang masuk, dia pasti sudah bergegas masuk. Saudara Li, apa yang kamu lakukan di dalam? Kenapa kamu baru keluar sekarang? Qian Huanhan datang dan bertanya dengan bingung. Luli menjawab dengan santai, tidak ada. Aku sudah tinggal di sini selama setengah tahun dan aku tidak ingin pergi. Qian Huanhan memutar matanya dan berbisik, Saudara Li, aku berhasil menempa artefak ilahi 2 hari yang lalu. Guruku yang mengajariku. Hehe, itu hanya artefak ilahi tingkat terendah. Luar biasa. Luli mengacungkan jempol pada Patriark Gu. Meskipun ia memiliki Patriark Gu sebagai pembimbingnya, ia tidak bisa melakukan apapun tanpa landasan yang kuat. Qian Huanhan sepertinya tidak pernah bermalas-malasan selama ini. Meskipun itu adalah alat ilahi tingkat rendah, selama dia bisa membuatnya, dia sudah bisa dianggap sebagai pandai besi. Hehe. Qian Huanhan menggaruk kepalanya dan berkata, Saudara Li, Anda telah mempelajari formasi itu. Jika kau menjelajahi 2 langkah terakhir terlebih dahulu, kau pasti bisa menempa artefak ilahi juga. Bakatmu jauh lebih baik daripada bakatku. Jangan bicarakan ini. Kita kembali dulu. Luli melambaikan tangannya dan berjalan menuju halaman Patriark Gu bersama Qian Huanhan. Kembali ke halaman, Luli segera pergi menemui Patriark Gu. Patriark Gu masih mempelajari cara meningkatkan pemicu petir. Melihat Luli kembali, Patriark Gu mengangguk dengan wajah serius. Qian Huanhan, teruslah menempa senjata. Berusahalah menempa senjata sucimu sendiri dan jadilah penempa senjata sejati. Tetua Gu melambaikan tangannya untuk mempersilakan Qian Huanhan. Setelah dia pergi, Patriark Gu bertanya, Luli, apakah kamu membuat kemajuan setelah tinggal di sana selama setengah tahun? Ya. Luli teringat Bloodvine. Ia ingin memberitahu Patriark Gu. Kalau tidak, Patriark Gu pasti akan terkejut jika Luli berkembang terlalu cepat. Luli berkata, aku sudah membuat beberapa kemajuan dalam formasi penghambatan. Aku sedang mencoba memahami 2 langkah, roh artefak dan stabilisasi artefak. Setelah beberapa saat, aku seharusnya bisa mencoba menempa artefak ilahi. Baiklah, kalau begitu lihatlah buku-buku ini. Kalau ada yang tidak kau mengerti, silakan cari aku. Patriark Gu mengangguk dan memberi Luli lebih dari selusin buku tentang roh artefak dan artefak penstabil. Luli mengambilnya dan berterima kasih kepada Patriark Gu. Ia hendak pergi ketika Patriark Gu teringat sesuatu dan berkata, baiklah, setengah tahun lagi, akan ada turnamen pengrajin. Maukah kau pergi dan memperluas wawasanmu? Jika Anda ingin pergi, saya dapat membantu Anda meminta tempat dari Master Pavilion. Kompetisi puluhan ribu pengrajin, tanya Luli sambil mengerutkan kening. Apakah ini pertemuan para pengrajin?
Lebih tepatnya, ini adalah pertemuan akbar generasi muda pandai besi. Tetua Gu menjelaskan, acara ini diselenggarakan oleh Sekte Pengrajin. Acara ini diadakan setiap 10 tahun sekali, dan semua pengrajin muda dapat berpartisipasi. Kalau seseorang bisa memurnikan artefak dewa yang bagus, atau membentuk formasi aneh, atau menempa embrio artefak yang menarik, atau apapun yang berhubungan dengan penempaan artefak, asalkan kinerja bagus, dia akan diberi penghargaan oleh Sekte Pengrajin. Kali ini, ada juga konvensi perdagangan material ilahi, dan orang-orang tua akan pergi ke sana untuk bertukar petunjuk dan bertukar apa yang mereka butuhkan. Oh, Luli sekarang mengerti. Ia menggelengkan kepala setelah berpikir sejenak dan berkata, kurasa aku tidak akan pergi. Aku baru saja belajar cara menempa artefak. Aku akan mempermalukan tuanku jika aku pergi. Lebih baik aku tinggal di rumah dan bermeditasi. Saat turnamen Myriad Craftsman berikutnya tiba, aku bisa pergi dan berjuang demi kejayaan guru. Tentu, silakan. Patriark Gu tahu bahwa mengingat kemampuan Luli dan Qian Huanhan, tidak ada gunanya mereka pergi. Yang terbaik yang bisa mereka lakukan adalah memperluas wawasan mereka. Karena Luli tidak mau pergi, Patriark Gu tidak akan memaksanya. Luli kembali dan mengobrol dengan Qian Huanhan sebentar sebelum dia kembali ke kamarnya. Luli menyingkirkan buku-buku pemberian Patriark Gu, lalu mengambil koleksi buku Tian Lingxi, dan mulai membacanya satu persatu. Dulu, Luli butuh waktu lama untuk membaca buku. Lagi pula, ia harus mempelajari prinsip-prinsip yang ada di dalam buku. Namun kini, Luli tak perlu memikirkan apapun. Ia hanya perlu menghafal setiap kata, lalu mengirimkannya ke Bloodvine agar Bloodvine bisa mempelajarinya sendiri. Ini sangat efisien. Luli bisa membaca 10 buku dalam 2 jam dan 100 buku dalam sehari. Jiwanya kini kuat. Ia memiliki ingatan fotografis dan ia bisa membaca dengan cepat. Dengan kecepatan ini, dibutuhkan waktu kurang dari setahun untuk menyelesaikan puluhan ribu buku. Luli membaca selama 4 hingga 5 hari dan telah membaca ratusan buku. Ia memerintahkan Bloodvine untuk mengirimkan informasi tersebut dan kemudian membiarkan Bloodvine mencoba mempelajarinya. Jika Bloodvine bisa mempelajarinya dan kemudian mewariskannya kepadanya, Luli tidak perlu khawatir tentang hal lain. Ia akan menyerahkan formasi penghambatan kepada Bloodvine. Hanya dalam sehari, suara Bloodvine terngiang di benak Luli, "Guru, aku telah mempelajari semua ilmu yang telah kau berikan kepadaku. Semuanya baik-baik saja." Bagus. Luli sangat gembira. Ia terus membaca cepat untuk menghafal pengetahuan di buku. Kemudian, ia akan mengirimkan informasi tersebut kepada Bloodvine untuk dipelajarinya. Pengetahuan tentang formasi penghambatan yang dipelajari Bloodvine dengan cepat akan dikirimkan kembali kepada Luli, dan akan diintegrasikan ke dalam pengetahuan jiwa Luli sehingga ia dapat mempelajarinya sendiri. Seolah-olah jiwa Luli sudah memiliki pengetahuan semacam ini. Ini terjadi begitu cepat. Luli menyerap pengetahuan dalam koleksi peninggalan Tian Lingxi dengan lahap, hingga ia hampir lupa makan dan tidur. Hanya karena jiwanya lelah maka dia berhenti untuk tidur siang. Ia telah mengolah energi ilahi. Pada tahap ini, ia tidak perlu makan lagi. Ia dapat mengisi kembali energinya dengan menyerap energi suan dari langit dan bumi. Selama beberapa bulan setelah dia kembali, dia jarang keluar. Patriark Gu hanya meneleponnya sekali. Dia pergi menemui Patriark Gu dan menghabiskan sisa waktunya di kamarnya, membaca. Selama 5 bulan, Luli telah membaca lebih dari 10.000 buku. Termasuk ribuan buku yang telah dibacanya sebelumnya, ia telah membaca lebih dari separuh koleksi Tian Lingxi. Selama waktu ini, ia telah mencerna pengetahuan yang diwariskan oleh Bloodvine setiap hari. Ia yakin bahwa ia mungkin tidak mahir dalam menempa artefak, tetapi ia telah membuat kemajuan pesat dalam formasi penghambatan. Setidaknya, rata-rata murid inti tidak memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang formasi penghambatan, apalagi para leluhur. Bloodvine berbakat dalam formasi penghambatan. Jika Luli mempelajari buku-buku itu, ia tidak akan bisa mempelajarinya tanpa bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Luli dapat mempelajarinya hampir seketika dengan Bloodvine. Selama waktu ini, kemampuan Bloodvine dalam formasi penghambatan telah meningkat pesat. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan bagi Luli dan dirinya. Menempa artefak adalah pekerjaan yang membosankan. Alasan utamanya adalah pengetahuan tentang formasi penghambatan dan formasi penghambatan terlalu luas. Bahkan seorang pengrajin ahli pun tidak dapat mengatakan bahwa ia ahli dalam salah satu dari mereka. Keilahian telah ada selama puluhan juta tahun. Banyak leluhur telah menciptakan berbagai formasi penghambatan. Menguasai dasar-dasar formasi inhibisi akan memakan waktu bertahun-tahun. Jika seseorang tidak cukup berbakat, ia tidak akan dapat mencapai banyak hal bahkan setelah mempelajarinya seumur hidup. Luli memang berbakat dalam hal ini. Meskipun begitu, Bloodvine hanya menghabiskan 5 bulan untuk menyelesaikan perjalanan yang seharusnya memakan waktu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Berdengung gelombang. Saat Luli kelelahan dan siap beristirahat, formasi penghambatan di kamarnya dipicu. Luli membuka pintu. Qian Huanhan bergegas masuk dan berkata dengan penuh semangat, "Saudara Li, kompetisi pengrajin akan segera dimulai."
Saya baru saja mendengar bahwa banyak orang berbakat dalam menempa artefak akan hadir. Nyonya dan juga akan ada di sana. Saudara Li, bolehkah saya meminta tuan saya untuk menyediakan 2 tempat untuk kita? Tidak tertarik. Aku tidak mau pergi. Luli melambaikan tangannya. Patriark Gu telah memberitahunya tentang hal ini 5 bulan yang lalu. Meskipun dia telah membuat kemajuan besar dalam formasi penghambatan selama 5 bulan terakhir, dia tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Dia juga tidak ingin berpartisipasi dalam kompetisi yang membosankan seperti itu. Bab 1310. Luli masih tidak tertarik. Namun karena Qian Huanhan begitu bersemangat, Luli bertanya dengan santai, siapa itu? Beritahu saya. Petik 2. Qian Huanhan menggosok-gosok tangannya. Kau tahu daftar wanita tercantik, kan? Luli mengangkat bahu. Aku pernah mendengarnya. Apakah itu dari kabinet misteri? Ya. Qian Huanhan mengangguk. Daftar wanita tercantik hanya mencatat mereka yang berusia di bawah 100 tahun dan semuanya belum menikah. Hanya ada 100 tempat. Lady dan ada di daftar wanita tercantik, tapi dia di posisi terbawah. Padahal, ada lebih dari selusin wanita yang masuk 50 besar, dan salah satunya masuk 10 besar. Oh, siapa ini? Apa latar belakangnya? Luli tertarik. Bukan karena dia tertarik pada kecantikan. Hanya saja, lady dan cantik dan berstatus tinggi. Konon, dia berbakat dalam menempa artefak. Kenapa peringkatnya begitu rendah? Dikatakan bahwa salah satu dari mereka berada di posisi 10 besar. Keindahan yang menggetarkan surga seperti apakah itu? Namanya Dongfang Ning. Mata Qian Huanhan berbinar. Aku tidak tahu latar belakangnya. Latar belakangnya tidak ada dalam daftar wanita tercantik. Tetapi dia pasti berasal dari kekuatan super jika dia berada di nomor 8 dalam daftar wanita tercantik. Qian Huanhan melanjutkan dengan penuh semangat. Dongfang Ning ini bukan hanya nomor 8 dalam daftar wanita tercantik, tetapi juga termasuk dalam 30.000 teratas dalam daftar wanita tercantik. Dia sangat kuat, tetapi usianya baru 20-an. Karena dia akan berpartisipasi dalam pertempuran 10.000 pengrajin, pertempuran 10.000 pengrajin berlangsung sangat meriah. Para jenius dari alam ilahi yang tak terhitung jumlahnya telah datang. Lebih dari separuh master muda dalam daftar talenta ada di sini, dan para pejuang tangguh dalam daftar kecantikan juga ada di sini. Ini adalah kompetisi paling meriah dalam 10.000 tahun terakhir. Dia berusia 20-an dan dia berada di peringkat 30.000 teratas dalam daftar wanita tercantik. Luli terkejut. Dia tidak peduli dengan peringkat Dongfang Ning di daftar wanita tercantik. Tetapi dia terkejut bahwa dia bisa masuk dalam 30.000 teratas dalam daftar wanita tercantik di usianya yang baru 20 tahun. Kaisar Langit Terbalik hanya berada di peringkat 70.000 teratas dalam daftar wanita tercantik, sementara Yan Tiangang berada di peringkat 80.000. Luo Xier dan Putri Suci adalah murid teratas dari 72 sekte, tetapi mereka berada di peringkat ratusan ribu. Dongfang Ning ini telah menjadi seorang prajurit perkasa di alam dewa pada usia 20 tahun dan dia akan menjadi seorang prajurit yang sangat perkasa. Betapa menakjubkannya ini. Latar belakangnya pasti lebih kuat daripada 72 sekte. Mungkinkah dia adalah nona muda terbaik dari keempat kekuatan super? Selain itu, Luli tidak bisa membayangkan kekuatan lain yang bisa melahirkan seorang prajurit berbakat seperti itu. Kemampuannya sungguh luar biasa. Yang membuat Luli semakin penasaran adalah Dongfang Ning begitu kuat dan memiliki latar belakang yang begitu kuat, tetapi ia hanya berada di peringkat ke-8 dalam daftar wanita tercantik. Seberapa kuatkah wanita cantik lainnya? Seberapa seram latar belakangnya? Dunia ilahi tampaknya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Pasti ada banyak kekuatan tersembunyi dan misterius. Mungkin 72 sekte ilahi itu tidak ada apa-apanya di dunia ilahi. Luli tiba-tiba tertarik. Ia berinisiatif bertanya, apakah kamu punya daftar kecantikan? Saya ingin melihat 10 wanita tercantik. Hehe, kukira saudara Li tidak menyukai wanita. Qian Huanhan tersenyum getir dan berkata, saya bisa menyebutkan 10 teratas. Yang pertama bernama Muziki. Latar belakangnya tidak diketahui dan semua informasinya dirahasiakan. Yang kedua adalah Pei Yi. Informasinya juga dirahasiakan. Yang ketiga adalah Yin Qingxi. Informasinya masih dirahasiakan. Petik 2. Apa katamu? Mata Luli terbelalak mendengar ini. Ia bertanya dengan suara berat, siapa nama nomor 3? Yin Qingxi. Ada apa? Tanya Qian Huanhan heran. Ketika Qian Huanhan menuliskan nama itu, Luli dipenuhi rasa tidak percaya. Nama Yin Qingxi pada daftar si cantik sama dengan nama wanita buta yang dikenalnya. Apakah Anda punya potret Yin Qingxi? Informasi apapun bisa digunakan? Luli bertanya dengan tergesa-gesa. Sayangnya, Qian Huanhan menggelengkan kepalanya. Ia memberitahu Luli bahwa kabinet misteri telah menyembunyikan semua informasi tentang Yin Qingxi. Tidak ada informasi tentangnya. Apakah itu suatu kebetulan? Luli mengerutkan kening. Yin Qingxi memang cantik, tetapi dia adalah nona buta, yang akan membuatnya kehilangan poin. Terlebih lagi, Yin Qingxi tidak kuat. Bahkan jika dia mencapai tingkat keilahian,
dia seharusnya adalah seorang abadi biasa. Benar, Luli teringat sesuatu dan bertanya, apakah Yin Qingxi ada dalam daftar dewa? Tentu saja. Qian Huanhan berkata dengan yakin, mereka yang bisa masuk dalam daftar kecantikan haruslah masuk dalam daftar dewa. Daftar kecantikan memperhitungkan segala macam situasi. Saya rasa Yin Qingxi berada di peringkat sekitar 30.000 dalam daftar kecantikan, sama seperti Dong Fangning. Dia berada di peringkat ketiga dalam daftar kecantikan. Saya rasa latar belakangnya lebih berpengaruh. Kalau begitu, pastilah orang itu punya nama yang sama. Luli mengangguk. Terakhir kali dia melihat Yin Qingxi, dia hanya berada di alam abadi bumi. Berapa tahun telah berlalu? Sekalipun guru Zen yang lumpuh itu berasal dari alam dewa dan membawa Yin Qingxi ke alam dewa untuk dilatih, akan sangat mengesankan jika dia bisa menjadi abadi dalam daftar. Mustahil baginya untuk menjadi prajurit perkasa dalam alam dewa secepat itu. Ada satu hal lagi, Yin Qingxi dalam daftar kecantikan pasti memiliki latar belakang yang kuat. Jika demikian, bagaimana mungkin dia tumbuh di alam semesta kekaisaran pusat? Yin Qingxi diadopsi oleh guru Zen yang cacat sejak lahir. Ia tumbuh besar di lembah Zen. Ayo, siapa lagi yang ada di daftar cantik? Luli mengesampingkan masalah Yin Qingxi. Dewa itu tempat yang luas. Hampir mustahil untuk bertemu mereka. Qian Huanhan melanjutkan setelah jeda, nomor 4 dalam daftar kecantikan, Xiao Yufei. Luli belum pernah mendengar nama-nama lainnya dan ia tidak tertarik. Ketika Qian Huanhan menyebutkan 10 besar, Luli mendapat ide. Ia bertanya, Qian Huanhan, pernahkah kau mendengar nama Luling? Masuk dalam daftar dewa, daftar kecantikan, dan daftar bakat. Pernahkah Anda melihat nama ini? Luling. Qian Huanhan mengerjap. Lalu, matanya berbinar. Saudara Li, kau kenal Luling? Dia adalah nomor 2 dalam daftar bakat. Apa? Luli hanya bertanya. Dia tidak tahu nama Luling ada di daftar itu. Dia sangat bersemangat. Dia meraih Qian Huanhan dan bertanya, apakah kamu punya informasi detail tentang Luling? Coba aku lihat. Tidak. Qian Huanhan menggelengkan kepalanya. Informasi Luling bersifat rahasia. Kami bahkan tidak tahu jenis kelaminnya. Satu-satunya yang kutahu adalah dia menduduki peringkat lebih dari 10.000 dalam daftar dewa dan akan segera menjadi prajurit yang sangat perkasa dalam dewa. Lebih dari 10.000? Orang lain dengan nama yang sama? Petik 2. Luli bingung. Dulu, Luling tidak terlalu kuat dan belum lama menghilang. Bagaimana mungkin dia berada di peringkat lebih dari 10.000 dalam daftar dewa? Lagi pula, menurut spekulasi Luli, Luling seharusnya dibawa kembali ke keluarganya. Kalau begitu, ia tidak akan lagi dipanggil Luling. Ia akan mengganti namanya. Dengan kata lain, Luling ini bukan adiknya. Benar. Qian Huanhan teringat sesuatu dan berkata, kurasa Luling akan mengikuti kompetisi pengrajin. Kudengar dari beberapa murid bahwa kau kenal seseorang bernama Luling. Apa kamu yakin? Mata Luli berbinar. Jika Luling memang pergi, maka terlepas dari apakah dia adiknya atau bukan, dia harus pergi. Saya akan pergi dan mencari tahu. Qian Huanhan bergegas pergi. 1 jam kemudian, ia kembali dan berkata dengan yakin, Liu Yun bilang Luling akan ada di sana. Separuh dari 10 besar dalam daftar akan ada di sana. Ini akan menjadi pertemuan para talenta. Kalau begitu, ayo kita pergi juga. Bersambung.